Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa mungkin masih ingat Imam Khomeini, pemimpin revolusi Iran pada Februari tahun 1989 menjatuhkan hukuman mati kepada penulis buku The Satanic Verses karya Salman Rushdie. Buku itu, kata Khomeini, telah menghina Islam. Saya sendiri ketika itu mencoba mencari buku The Satanic Verses tersebut. Tapi baru dapat 30 tahun kemudian. Itu pun terjemahan dalam versi bahasa Indonesia. Buku itu di negara-negara Arab jelas buku yang dilarang. Kemanapun kita cari tidak akan pernah mendapatkannya. Dari cerita Salman Rushdie itu fatwa itu tidak bisa dicabut. Bahkan pada tahun 2022 ketika Rushdie tampil di New York, datang seorang anak muda lalu dia menikam Rushdie. Tapi kita tidak tahu ternyata Rushdie bisa selamat, hanya mengalami cedera yang tidak membahayakan nyawanya. Apa yang menarik dari cerita ini? Cerita ini sangat menarik ketika ada pemimpin politik yang berjubah agama lalu memfatwa orang yang dianggap menghina Islam gitu. Padahal menurut banyak pengamat, Khomeini sendiri belum atau tidak membaca buku tersebut. Khomeini memanfaatkan momentum karena ada demonstrasi besar-besaran di Pakistan 6 bulan sebelumnya. Lalu dia mengeluarkan fatwa Rushdie itu harus dihukum mati. Lalu apa hubungan cerita ini dengan Yusuf Mansur? Kalau Rushdie membawa ayat-ayat setan, Yusuf Mansur membawa ayat-ayat apa? Nah, ini yang mau kita bahas. Kalau kita lihat dari cerita-cerita Yusuf Mansur, hampir dapat dipastikan dia tidak membawa ayat-ayat Tuhan. Lalu apakah Yusuf Mansur membawa ayat-ayat setan juga gitu? Kalau dari cerita-cerita Yusuf Mansur, dia telah mengarang cerita seolah-olah itu ayat-ayat Tuhan. Padahal itu jelas bukan. Kalau begitu Yusuf Mansur ya juga membawa sebenarnya cerita-cerita yang dekat-dekat lah dengan cerita setan. Misalnya, dia mengatakan di rumahnya itu diutus Tuhan malaikat untuk mencuri atau untuk mengambil uangnya gitu. Itu kan sebenarnya versi setan itu. Mana ada malaikat mencuri, ya kan? Ketika saya baca buku Salman Rushdie itu, dia sebenarnya dia mengelaborasi wahyu yang diterima Nabi Muhammad atau cerita itu sebenarnya adalah cerita-cerita setan gitu. Nah, kepada Yusuf Mansur, dia tidak menceritakan ayat-ayat Ar-Rahman gitu. Tapi yang diceritakanlah ayat-ayat yang dekat-dekat dengan cerita bohong, cerita palsu. Cerita untuk menipu dan merugikan orang gitu. Ya itu bisa dikonotasikan sebagai ayat-ayat yang berkonotasi setan. Ya kan? Lalu dari cerita-cerita Yusuf Mansur itu tidak ada yang akan dia dapatkan kecuali bagaimana memperoleh uang. Memperoleh uang. Maka salah satu bentuk dari ayat-ayat yang disampaikan oleh Yusuf Mansur itulah ayat tabung tanah. Kan? Oh, dia datanglah ke masjid-masjid. Judulnya itu adalah mari kita menabung tanah, kita keluarkan uang, kita beli masa depan dengan menabung tanah. Dia datang ke Hong Kong, ya kan? Di Hong Kong itu menurut interview saya kepada mantan TKW di Hong Kong, itu katanya tidak kurang dari 60.000. Dari 250.000 TKW Hong Kong itu terpedaya oleh rayuan seperti setan gitu, yang ditampilkan oleh Yusuf Mansur. Ceritanya itulah tabung tanah. Tabung tanah, jadi setiap TKW itu paling sedikit gajinya itu dipotong $10 paling sedikit. Ya, $10.
Kalau 10 dolar Hong Kong sekarang ini mungkin sekitar 120.000 rupiah. 120.000 rupiah. Kita itu yang paling sedikit. Bahkan ada yang sampai 50 dolar, ya 50 dolar Hong Kong gitu. Ya kalau 50 dolar Hong Kong sekarang ini mungkin sekitar 600.000 rupiah. Dia bekerja ada yang sampai 8 tahun gitu. Jadi miliaran rupiah keringat TKW Hong Kong ini masuk ke kantong Yusuf Mansur. Tujuannya apa? Ya, rayuan lah namanya, rayuan seperti setan gitu. Ya nanti kalau anak kamu pulang, ya nasib sudah berubah. Anaknya sekolah nggak akan lagi susah memikirkan biaya gitu. Anaknya bisa menjadi hafiz, bisa sekolah ke Jordan, bisa sekolah ke Jepang, bisa sekolah ke Kairo, free. Tertariklah TKW-TKW ini gitu. Tapi cerita tabung tanah ini mungkin ya ada yang menduga itu dibelikan tanah itu di daerah Sentul. Di daerah Sentul, ya kan? Tidak jauh dari sekolahnya Antonio Safei gitu. Sekarang itu menurut perkiraan orang-orang sekitar itu, dia punya tanah itu mungkin sampai 10 hektar gitu. Oh, 10 hektar. Lalu tanah milik siapa sekarang gitu? TKW Hong Kong ini ketika menagih haknya, mana Pak Ustadz? Ya kan Ustadz ini. Mana tanah kami dulu? Dia semasa nggak ada yang kenal lah. Mana bukti setoran gitu. Dia itu kan nggak pakai cerita-cerita begitu. Dia menjebak orang dengan alat bukti. Tidak ada alat bukti, Anda tidak berhak. Padahal kata-kata ibu-ibu yang ketemu itu, bagaimana mungkin dia nggak kenal kami katanya. Saya yang menyebutnya di airport, saya yang mengarrange acara, kemudian saya yang ikut mengumpulkan uangnya. Waduh, ini seperti cerita setan lah yang mengingkari gitu. Yang mengingkari janji-janjinya gitu. Jadi sekarang itu menurut informasi di tanah keringat TKW ini, atau mungkin juga di daerah lain ya, ke Kuala Lumpur kita kan tidak dapat berita ini. Di Kuala Lumpur itu kan juga ada, mungkin di Kuala Lumpur itu ada mungkin 1 juta ya warga Indonesia itu yang bekerja di berbagai sektor gitu. Itu menyumbang itu dengan dalih tadi itu cerita dakwah masa depan gitu kan. Nah sekarang tanah itu menjadi hektaran, karena gusuran atau ruling tukar guling gitu. Dia tanah tuh sekarang menurut cerita orang satu sudah 10 hektar. Dia kerjasama dengan ya untuk membangun apartemen dengan adikarya. Yusuf Mansur modal tanah, orang-orang ini membangun. Dia dapat share dari apartemen itu gitu. Kalau dijual dia mendapat share keuntungan secara proporsional. Lah TKW yang susah-susah tadi itu nggak ada cerita, udah dilupakan. Jadi kalau di cerita Salman Rushdie tadi, Rushdie menghina Islam, ya itu dihukum mati. Nah Yusuf Mansur ini menginjak-injak nilai-nilai Islam. Dia seperti bercerita bagaimana setan memperdaya anak-anak Adam gitu. Nah, Yusuf Mansur datang ke TKW. Dia, banyak sekali ternyata aib kalau atau rahasia Yusuf Mansur ini yang terungkap. Yang sebelumnya kita nggak tahu gitu. Tanahnya itu, waduh, kalau 10 hektar di Sentul itu tanah kan juga udah jutaan harga sekarang ini. Jutaan. Saya ditawarin oleh pengembang di Sentul itu rumah kecil itu. Itu sudah 800 juta harganya. Rumah kecil, tanahnya 60 saya hitung-hitung. 60, kamar 3 gitu. Itu harganya 800 jutaan. 800 juta. Taruhlah 100 meter gitu. Itu dihargai sekarang ini mungkin 2 juta gitu. Ya 2 juta kalau 10 hektar. Waduh. Kalau 1 hektar saja
2 juta itu udah 20 miliar. Ya kan? Ya, kalau 10 hektar itu 200 miliar. Itu uang yang akumulasi gitu. Wah, ini dari mana Yusuf Mansur dapat duit kalau nggak pakai cerita model Yahudi ya, merayu-rayu seperti setan. Nggak mungkin dia dapat. Itulah sekarang yang berwujud. Kalau tadi cerita Jabal Nur, batu bara itu wujudnya adalah warung steak and shake. Nah cerita tabung tanah, wah itu berwujud sekarang itu apartemen di exit Sentul gitu. Nggak jauh dari komplek masjid yang dikelola oleh Antonio Savi'i. Begitu caranya dia. Nah sekarang orang-orang menuntut itu minus bukti. Yusuf Mansur di sini dia masuk, nggak ada bukti, bukan milik Anda. Tapi dia datang itu sengaja nggak pakai bukti. Ke Hong Kong misalnya, mana ada pakai bukti, dia hanya pakai tim pengarang cerita, lalu timnya nanti pura-pura testimoni, lalu pura-pura telah dibalas oleh Allah, kan itu kan? Seperti cerita anaknya Wirda itu dibalas oleh Allah. Yusuf Mansur juga begitu, dia karang cerita suatu bye-bye gitu. Uang dari potong secara otomatis masuk ke rekeningnya. Itu ada yang 8 tahun, 6 tahun. Ketika COVID mereka terpaksa pulang, dikonfirmasi nggak ada wassalam. Gitu. Orang-orang yang mengkritik dianggap oleh Yusuf Mansur musuhnya gitu. Ada satu kan Neno Warisman, ada beberapa YouTuber itu. Orang tujuannya coba lah, kalau memang dia itu ada jiwa Islamnya, oh ya emang ini hak saudara, kan gitu aja. Enggak, justru ini cara bagaimana Yusuf Mansur berwajah ustadz, tapi menampilkan ayat-ayat seperti ayat-ayat setan. Maka itulah wujudnya, ada warung steak, sekarang dia mempunyai lahan yang sangat luas dari cerita tabung tanah. Ini belum lagi nih yang lain-lain, ini rupanya Yusuf Mansur nih itu aja kerjaan duit aja tuh. Berbagai paket dia perdaya umat Islam nih. Tapi sekarang orang Islam sudah sadar. Tidak mungkin dia bisa mengembangkan jurus tipu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.